Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Purwojati, kami dari kelompok 2 di mata kuliah Pendidikan Pancasila di kelas Pendidikan Biologi C 2022, izin untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak mengenai materi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota yang ada di kelompok 2. Yang pertama ada Kak Ica Alfiati yang kebetulan tidak dapat mengikuti Zoom sehingga mengerjakan secara individu. Lalu yang kedua ada Ranita Eka Febrianti. Yang ketiga ada Nisrina Salwaul Atikoh. Yang keempat ada saya sendiri, Noreha, dan ada yang terakhir Muhammad Rafi. Baiklah, untuk berikutnya silahkan dijelaskan oleh Ranita. Baik, pengertian dan makna ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang berarti cita-cita, dan logos, yang artinya pengetahuan dan paham. Sehingga ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga dijadikan petunjuk, pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Next. Pengertian dan makna ideologi dalam pandangan Riberu 1986, 5, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur. Yang pertama, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Yang kedua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Yang kelima, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan Nisrina. Jadi next. Baik, izin melanjutkan. Pengertian dan makna ideologi, sedangkan menurut Thomson 1984 bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Kenyataan yang dianggap benar tidak setidaknya bagi para penganutnya. 2. Memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. 3. Memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karena itu, ideologi harus memiliki suatu interpretasi etika dan retorika. Next. Pengertian dan makna ideologi jika dianut dan diyakini oleh para pengikutnya menurut Fagel tahun 1989 memberikan makna bahwa ideologi bagi para pengikutnya memiliki fungsi positif sehingga dianut dengan penuh keyakinan, yakni yang pertama memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan sosial dalam masyarakat. Perilaku tertentu memberikan makna dan kesesuaian dengan ideologi, sementara perilaku yang dianggap bertentangan isi ideologi yang diyakini. B. Sebagai acuan pokok dari solidaritas sosial di dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Kemudian, memberikan motivasi pada individu mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan. Bisa dilanjutkan?
Oke, baiklah. Untuk yang berikutnya, sebentar. Oke. Kelebihan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya adalah bahwasannya, pertama, ideologi itu mempengaruhi cara suatu bangsa untuk mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan atau IPOLEK SOSHU dan KAM. Nah, dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Namun, dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak akan mampu bertahan karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ideologi Pancasila berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Nah, selain itu, manusia menurut Pancasila itu berkedudukan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini menurut Aziz pada tahun 2009 dalam tim pendidikan Pancasila UNESA. Keberadaan Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Notonegoro, hakikat manusia terdiri atas 3 kodrat, yaitu bahwa manusia terdiri dari jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Sedangkan ideologi komunis tidak mampu bertahan. Hancurnya ideologi komunis disebabkan tidak lain karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep sama rasa, sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Raffi. Sebentar. Baik, selanjutnya yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia menurut Franz Magnus Suseno pada tahun 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan, serta agama, berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan. Sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta partisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Selanjutnya yaitu sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila dan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih. Sudah selesai penjabaran dari kami mengenai materi pada kesempatan kali ini. Kami cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.